Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, pernah nggak sih Anda nanya ke diri sendiri, ada nggak ya obat buat kegelisahan kita semua ini? Nah, kali ini kita akan coba bedah satu gagasan menarik, sufisme sebagai jawabannya. Kayaknya kita punya segalanya ya. Karir bagus, gadget terbaru, jadwal yang padat, tapi kok seringkali masih ada rasa kosong di dalam. Aneh kan? Ada kehampaan yang sepertinya nggak bisa diisi sama semua pencapaian materi itu. Pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya hilang? Nah, para ahli yang jadi sumber analisis kita kali ini menyebut fenomena ini dekadensi humanistik. Keren ya istilahnya. Tapi intinya, ini adalah krisis spiritual. Kita tuh seolah-olah kehilangan sentuhan sama diri kita yang sejati. Bayangin aja, kita dibanjiri informasi non-stop dari medsos, berita, hiburan, tapi semua itu kan pengetahuan dari luar, jarang banget yang nyentuh ke dalam. Hasilnya, ya cemas, merasa terombang-ambing, kayak kompas batin kita lagi error. Terus gimana dong? Nah, gimana kalau ternyata jawabannya itu ada di sebuah jalan spiritual kuno yang jangan salah, justru relevan banget sama masalah kita sekarang. Oke, disinilah kita akan mulai menyelami dunia tasawuf atau yang lebih populer kita kenal sebagai sufisme. Penting banget nih buat kita pahami dulu. Tasawuf itu bukan sekte atau aliran baru yang terpisah ya. Justru ini adalah jantungnya spiritualitas Islam. Anggap aja begini, kalau ada tubuh, tasawuf ini adalah detak jantungnya. Ini adalah sebuah metode untuk merasakan keyakinan dari dalam keluar. Bukan cuma sekedar menjalankan ritual sebagai rutinitas belaka. Yang menarik dari tasawuf adalah, ternyata jalannya itu nggak cuma satu. Secara tradisional, para ulama membaginya jadi dua pendekatan utama. Keduanya beda, tapi saling melengkapi. Apa aja tuh? Oke, jadi ada dua nih. Di satu sisi, ada yang namanya tasawuf amali, atau jalan praktis. Fokusnya tuh ke tindakan nyata, ke perbuatan. Gimana caranya kita perbaiki akhlak, perbaiki moralitas kita sehari-hari. Simpelnya, ini soal doing good. Nah, di sisi lain, ada tasawuf falsafi, jalan filosofis. Yang ini lebih dalam lagi, menyelami pertanyaan-pertanyaan besar tentang hakikat realitas, tentang Tuhan, lewat perenungan intelektual. Ini lebih soal understanding being. Eits, tapi jangan bayangin ini kayak dua kubu yang berseberangan ya. Sama sekali bukan. Kenyataannya, para sufi besar itu seringkali menggabungkan keduanya. Mereka membuktikan kalau perbuatan baik alias amali dan pemahaman mendalam alias falsafi itu bukan pilihan mau yang mana. Bukan. Keduanya itu ibarat dua sayap pada seekor burung. Butuh dua-duanya untuk bisa terbang tinggi. Kutipan dari Imam Malik ini, wah kena banget sih. Intinya gini, syariah atau aturan-aturan formal dalam agama itu ibarat kerangka luarnya, bodinya. Nah, tasawuf itu spiritnya, jiwanya. Coba bayangin, kalau kita cuma ikutin aturan tanpa ada jiwa, jadi kaku kayak robot kan? Sebaliknya, kalau cuma ngomongin spiritualitas tapi nggak ada panduan yang jelas, ya bisa-bisa malah tersesat. Jadi, keduanya ini harus jalan bareng. Ada analogi keren banget buat ngejelasin ini. Analogi buah kenari. Coba deh bayangin, syariah itu kulit luarnya yang keras, yang melindungi. Penting kan? Terus, thoriqoh atau jalannya para sufi itu adalah isinya, daging buahnya. Dan hakikat atau kebenaran sejati itu adalah minyak yang terkandung di dalam isinya. Nah, pesannya jelas banget. Kita nggak bakal bisa dapat minyaknya, si esensi, kalau kita nggak buka dulu kulitnya dan memproses isinya. Semuanya satu kesatuan. Oke, kita udah bahas dasarnya. Sekarang, mungkin ada yang mikir, ini kan ajaran kuno, terus relevansinya buat kita yang hidup di abad 21 apa? Nah, ini dia bagian yang seru. Jawabannya ternyata jauh lebih dari sekedar pelajaran sejarah. Coba deh kita lihat fenomena Rumi. Beliau ini kan penyair sufi dari abad ke-13, tapi kok buku-bukunya bisa jadi bestseller di zaman sekarang, bahkan di dunia barat. Ini kan aneh sekaligus luar biasa. Ini sinyal yang kuat banget kalau ternyata ada dahaga massal akan makna. Ada kerinduan akan sesuatu yang lebih dalam, yang nggak bisa dibeli dengan uang atau kesuksesan material. Dari sinilah muncul gagasan yang disebut neo-sufisme. Apaan tuh? Gampangnya gini, ini bukan sufisme yang ngajak kita meninggalkan dunia terus bertapa di gunung. Bukan. Justru sebaliknya. Ini tentang membawa spiritualitas itu ke tengah-tengah kesibukan kita. Ke ruang rapat, ke obrolan keluarga, ke semua aktivitas kita. Prinsipnya tetap yang kuno dan otentik, tapi cara menerapkannya disesuaikan dengan konteks hidup kita sekarang. Dan inilah dia biang kerok masalah kita di zaman modern. Ketidakseimbangan yang parah banget. Antara apa? Antara aksi dan kontemplasi.
Hidup kita tuh isinya cuma melakukan, melakukan, melakukan. Sibuk terus, tapi kita lupa untuk sekedar menjadi. Kita lari kenceng banget di atas treadmill kehidupan. Tapi seringkali kita bahkan nggak sadar, kita ini lari mau kemana sih sebenarnya? Nah, disinilah sufisme menawarkan solusi. Ia menawarkan sebuah cara untuk menyatukan lagi dua hal yang terpisah itu, aksi dan kontemplasi. Sufisme ngasih kita kacamata baru, kerangka berpikir baru untuk membawa kesadaran spiritual ke dalam setiap tindakan kita. Pekerjaan rutin yang tadinya membosankan bisa jadi ibadah. Obrolan biasa sama temen bisa jadi momen refleksi. Keren kan? Jadi lensanya tuh digeser, alih-alih cuma sibuk ngurusin gejala, tasawuf ngajak kita buat lihat akarnya. Coba pikirin deh, krisis lingkungan, ketidakadilan sosial, korupsi di mana-mana. Tasawuf bilang, semua itu cuma cerminan dari krisis yang ada di dalam hati kita masing-masing. Jadi solusi sejatinya harus dimulai dari dalam, dari pembenahan batin kita dulu, bukan sebaliknya. Oke, mungkin ada yang dengar kata kontemplasi terus mikir, wah berarti harus duduk diam meditasi seharian dong. Tunggu dulu. Justru kebalikannya. Sufisme itu mengajarkan spiritualitas yang aktif, yang dinamis, di mana kontemplasi itu bukan tujuan akhir, tapi jadi bahan bakar buat tindakan kita di dunia nyata. Biar tindakan kita jadi lebih cerdas, lebih tepat sasaran, dan lebih bermakna. Tujuannya itu simpel tapi dalam banget. Terlibat penuh sama semua tanggung jawab kita, di keluarga, di pekerjaan, di masyarakat, tapi hati kita tetap terkoneksi sama tujuan yang lebih tinggi, tetap punya jangkar spiritual. Istilahnya, fisiknya boleh sibuk di luar, tapi batinnya tetap tenang di dalam. Dan kalau kita cari contoh puncaknya, ya lihatlah Nabi Muhammad sendiri. Beliau adalah sosok yang sangat kontemplatif. Tapi di saat yang sama, beliau adalah seorang pemimpin yang aksi-aksinya benar-benar mengubah sejarah dunia. Ini bukti paling nyata kalau spiritualitas sejati itu nggak bikin kita lari dari dunia. Justru sebaliknya, itu ngasih kita kekuatan buat memperbaiki dunia. Jadi, pada akhirnya ini semua adalah sebuah undangan buat kita semua untuk sejenak berhenti berlari tanpa arah dan mulai mencoba menghubungkan setiap tindakan kita dengan pusat spiritual kita. Ini bukan soal meninggalkan dunia sama sekali, justru sebaliknya, ini tentang menemukan makna yang lebih dalam saat kita menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, pertanyaannya sekarang, kembali ke kita masing-masing. Bagaimana Anda akan mulai menyeimbangkan aksi dan kontemplasi dalam hidup Anda sendiri?